tolong value for money, Pak. Jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, Pak. Tolonglah jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Pak Dedi. Iya, pimpinan, terima kasih. Sebelum saya mulai pertanyaan, mungkin saya ingin kepastian saja bahwa seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk PSU menjadi beban kabupaten, kota, dan provinsi ya Pak. Tidak ada tanggung renteng pemerintah pusat. Semuanya dari daerah. Izin Pak mic-nya Pak. Per hari ini hanya Pasaman dan Bovendigul yang minta waktu untuk mereka melakukan adjustment lagi. Seperti Pasaman itu anggarannya 1,4 triliun Pak APBD-nya Pak. Intinya kan Pak Menteri bahwa anggaran untuk PSU ini semua menjadi tanggung jawab daerah ya. Kan itu nih kesimpulannya. Ya, itu skenario kami yang paling utama. Oke, baik. Yang kedua pertanyaan saya, mungkin ini mohon maaf Ketua, interaktif aja. Total seluruhnya defisit berapa Pak? Total seluruh biaya yang dibutuhkan semua lembaga ini berapa Pak untuk pelaksanaan, termasuk TNI Polri? Karena ini bingung-bingung nih, kita lihat banyak tabel-tabelnya ini. Belum ada. Tabel itu sinkronisasi belum? Ini datanya Pak. Tapi ini tadi kami terjemahkan, rincikan dalam tabel. Kalau gini aja kan nanti nggak ada data pendukung Pak. Tadi data pendukung yang kami sampaikan rinci tadi detail dan kami share. Tapi ini kami sudah rekap secara seluruhnya lah, seperti ini. Jadi KPUD 429 sekian miliar, Bawaslu daerah 180 miliar, TNI 38 miliar, Polri 91, total 719 miliar. Oke, Bapak Bawaslu dan Pak KPU ini mendekati nggak angkanya dari Pak Menteri? Ini kayaknya masih angka lama ini. Karena KPU dari 429 sudah turun jadi 392. Ini data plus yang dua ya, tambahan ya. Untuk KPU plus 2 yang kotak kosong menang diulang. Jadi KPU berapa Pak? Bisa catat Pak. Total biaya yang dibutuhkan Pak. 392. Benar Pak? 392 miliar. 392 333 sekian. Oke. Bawaslu Pak? 164 560. 164 560. Makanya tadi 99, kalau lihat yang diterjemahkan di sini kan 99, makanya saya bingung. Kekurangannya Pak. Jadi itu bisa kekurangannya 99, ini yang dibutuhkan. Totalnya 164, tapi jika kemudian NPHD sisa NPHD digunakan, maka ada pengurangan sekitar 60. Jadi totalnya 99 yang bisa jadi itu dikurangi dari sisa NPHD Pak. Iya, catatan saya tadi begitu Pak, 99 166. Oke. Itu juga nanti yang semua ke daerah itu kan, anggaran daerah. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak-bapak, hampir semua daerah kita itu defisit anggarannya Pak. Kalau saya lihat di sini data yang ada aja sama saya, misalnya. Ini Kabupaten Serang itu defisitnya 116 miliar Pak. Oke. Papua itu defisitnya 195,4 miliar. Bovendigul itu defisitnya 45,6 miliar. Saya hanya ingin bilang bahwa konsekuensinya adalah pelayanan kepada masyarakat, Pak. Kalau benar, APBD yang mereka ajukan dan disetujui oleh pemerintah itu betul-betul tidak efisien, Pak Mendagri. Tadi kan kalau menurut penjelasan Bapak banyak sekali yang ngawur itu di dalam anggaran itu, misalnya biaya makan, perjalanan, dan yang lain-lain. Kalau memang itu adalah efisiensi, saya kira tidak akan terlalu berpengaruh, Pak. Tapi kalau ini tidak hati-hati kita, maka ini akan berdampak terhadap kondisi real di daerah, Pak. Apalagi kalau dia gede, Pak. Ya. Kemudian
saya ingin mengingatkan bahwa ada potensi untuk gugatan ulang dan PSU, Pak. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bisa macam-macam karena kita nggak ngerti ini MK sekarang kayak apa. Yang digugat sengketa hasil, yang keluar diskualifikasi misalnya. Ini kan sudah nggak ada yang bisa kita tebak lagi ini ke depan. Jadi tentu harus memperhitungkan memitigasi resiko itu, Pak. Kalau Provinsi Papua diulang lagi, Pak. Misalnya tingkatnya provinsi ini. Nggak gawat kita. Ya. Jadi saya kira di sini dituntut komitmen kita untuk betul-betul menghadirkan pemilu yang demokratis, jurdil, bersih gitu ya. Ini saya kira menjadi penting, Pak, karena kita bicara uangnya rakyat, Pak. Kita bicara pelayanan kepada publik, bukan IO event pilkada, Pak. Tolong value for money, Pak. Jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, Pak. Tolonglah jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Jadi tolonglah perhatian terhadap hal itu, Pak.